Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah ya. Dan mudah-mudahan di hari ini sahabat kebun berkah dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan bisa menyimak terkait materi pada hari ini. Masih melanjutkan pada materi pemupukan tanaman hias, dan sahabat kebun berkah bisa belajar budidaya di saung kebun berkah bersama Pak Abdullah, pengelola saung kebun berkah. Beliau adalah ketua kelompok tani Babakan Surya Tani. Adapun alamat saung kebun berkah ada di Desa Sukaharja, tepatnya di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Alamat maupun kontak person Pak Abdullah ditulis di deskripsi video ini ya, sahabat kebun berkah. Silakan kalau sahabat kebun berkah ingin main, ingin belajar, ataupun ingin membeli, memborong tanaman hias, bisa bermain di saung kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, masih terkait dengan pemupukan tanaman hias, dan ini bersumber dari sebuah buku yang berjudul sama, Pemupukan Tanaman Hias, ditulis oleh Insinyur Heni Wijayanti MSI, yang diterbitkan di tahun 2009 oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta ya. Dan kemarin kita sudah mendengar, melihat terkait dengan efektivitas maupun tentang jenis pupuk ya yang digunakan di dalam pemupukan tanaman hias. Dan sekarang adalah pertemuan yang ketiga terkait bagaimana sih kita mengaplikasikan pemupukannya, pada kondisi apa sih pemupukan bisa diberikan sehingga bisa menghasilkan tanaman yang sehat, yang menarik, sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, baik kita coba ya terkait tentang bagaimana mengaplikasikan pupuk pada kondisi apa ya pupuk ini bisa kita gunakan. Dari beberapa hal, fase-fase tentunya, atau tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman hias, tentu bisa kita aplikasikan bagaimana pemupukan itu dilakukan ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pertimbangan yang utama di dalam pemupukan adalah bagaimana agar pemupukan yang kita kerjakan itu efektif dan efisien. Efektif artinya sesuai dengan tujuan dari pemupukan itu sendiri. Kalau efisien tentunya dilihat agar semurah mungkin ya
Sehingga dua hal tadi kita padukan di dalam bagaimana cara mengaplikasikan pemupukan tadi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, fase di dalam pertumbuhan tanaman hias terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase pembibitan, yang kedua adalah fase pertumbuhan atau pembesaran, dan yang ketiga adalah fase pembungaan ataupun mempercantik diri. Seandainya sahabat kebun berkah melakukan budidaya tanaman hias aroid seperti apa yang sudah disampaikan pada pertama pertemuan, di mana tanaman hias aroid ini adalah tanaman hias yang memiliki keindahan dari segi daunnya ya. Jadi tanaman hias yang dilihat dari segi kecantikan daunnya adalah tanaman hias aroid. Tentunya akan dipercantik penampilan daunnya. Lain halnya dengan tanaman hias yang berbunga, sahabat kebun berkah. Tentunya sahabat kebun berkah akan berusaha agar tanaman hias itu bisa berbunga dan bunganya juga cantik ataupun menarik. Itulah sahabat kebun berkah fase-fase di dalam pertumbuhan ataupun budidaya tanaman hias ya. Namun tidak semua petani akan menjumpai 3 fase tadi ya, sahabat kebun berkah. Ada juga petani yang tinggal bagaimana mempercantik tanaman hiasnya, atau kadang-kala petani juga membesarkan ya, membesarkan saja ataupun membibitkan saja ya. Jadi tidak semua ya petani melakukan ketiga fase tersebut. Sahabat kebun berkah, dilihat dari 3 fase tadi, maka penggunaan pupuk bisa berbeda-beda ya, tergantung faktor penggunaannya dan mempertimbangkan tadi efektivitas dan efisiensi dari pemberian pupuk. Yang pertama, pada fase pembibitan. Pada fase pembibitan ini, petani memerlukan indukan tanaman hias yang perlu dipupuk dengan kondisi NPK yang berimbang serta kebutuhan hara lainnya ya. Maka tentunya selain pupuk NPK tadi, sebaiknya juga diberi dengan pupuk yang lain, misalkan pupuk cair ya. Sedangkan untuk memperoleh atau memacu proses perbanyakan diperlukan zat perangsang tumbuh yang berisi hormon giberlin ya. Sahabat kebun berkah bisa mendapatkan hormon giberlin ini di pasaran dengan merek-merek tertentu ya, seperti GA3 atau Progib. Dan untuk membantu percepatan pertumbuhan akar pada stek, misalkan ketika sahabat kebun berkah di dalam memperbanyak tanaman hias menggunakan stek, maka tentu diperlukan zat perangsang tumbuh khususnya akar ya, yaitu hormon auksin ya. Hormon auksin ini di pasaran ada yang bermerek Roton F atau bisa Antonik ya, atau Florita ataupun Grotun ya. Ini beberapa merek terkait tentang hormon auksin ya, hormon pertumbuhan akar.
Itulah ya beberapa pupuk terkait tentang pembibitan ya. Karena pembibitan ini memang diperlukan unsur-unsur NPK yang seimbang ya, NPK yang seimbang, sehingga sahabat kebun berkah harus memberikan dosis NPK yang seimbang. Bisa jadi 16 ya sahabat kebun berkah. Namun apabila sahabat kebun berkah, ini indukannya ya, namun apabila sahabat kebun berkah ingin menstek, tentunya diperlukan tadi hormon yang merangsang pertumbuhan akar ya. Itulah sahabat kebun berkah yang bisa digunakan, aplikasi pemupukan yang bisa digunakan pada fase pembibitan. Fase yang kedua ya sahabat kebun berkah adalah fase pembesaran atau pertumbuhan atau growing ya, growing fase. Fase ini membutuhkan pupuk yang berimbang juga ya, selain juga menggunakan pupuk organik padat ya, seperti kompos maupun pupuk kandang sebagai campuran media tanam. Dan juga bisa digunakan pupuk kimia ya sahabat kebun berkah, bisa pupuk kimia tunggal maupun pupuk majemuk ya, seperti NPK maupun yang lainnya. Pemberian pupuk ini dilakukan pada tanaman yang sudah tidak stres ya, dengan ditandai munculnya tunas atau daun baru ya. Jadi jangan cepat-cepat ya, cepat-cepat di dalam melakukan pemupukan ya sahabat, tetapi tunggu sampai muncul tunas ataupun muncul daun baru ya. Ingat-ingat ya, ketika sahabat kebun berkah ingin memupuk tanaman pada fase pembesaran atau fase growing atau fase pertumbuhan, dimulai pada tanaman mulai tumbuh tunas atau daun baru ya. Dan caranya juga dibenamkan ya pada media tanam atau ditaruh ya. Untuk tanaman hias berbunga, contohnya adalah anggrek pada fase vegetatif ya, pembesaran vegetatif ya, pertumbuhan vegetatif, diberi pupuk tablet atau pupuk padat ya, seperti Dekastar, tentunya dalam kantong poros pada media tanamnya. Karena sifat anggrek yang dapat menyerap hara dari seluruh tanaman, maka pemberian pupuk melalui larutan yang disemprotkan akan lebih efektif ya, dibanding yang tadi dibenamkan atau dikantongkan pada wadah yang poros ya. Jadi lebih cenderung diberikan dengan cara disemprot ya. Adapun beberapa pupuk yang bisa digunakan misalkan adalah Growmore, Vitablum, dan lain sebagainya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, fase yang ketiga adalah fase pembungaan atau untuk mempercantik diri ya. Kalau fase pembungaan itu untuk tanaman hias yang memang dilihat bunganya, untuk percantikan bisa tanaman hias yang bunga maupun khususnya pada tanaman hias aroid ya. Istilah fase pembungaan ini ya digunakan pada tanaman hias berbunga yang indah ya bunganya, sedangkan istilah fase pencantikan adalah untuk tanaman hias berdaun atau aroid tadi ya. Dua macam tanaman ini memang karakternya berbeda ya, sehingga berpengaruh
pada bentuk dan cara pemupukannya. Fase pembungaan atau fase generatif membutuhkan unsur hara N lebih sedikit agar pertumbuhan daun muda terhambat. Sebaliknya, calon bunga yang akan muncul ya. Setelah fase pertumbuhan dapat menghasilkan percabangan yang indah, perlu dipacu keluarnya kuncup bunga dengan pemberian pupuk yang tinggi kadar fosfornya ya. Tadi yang pertama N ya, yang kedua sudah ada kuncup, maka berilah pupuk yang banyak mengandung P-nya, fosfornya ya. Dan bila perlu bisa digunakan dengan pemberian zat perangsang tumbuh yang mengandung hormon giberlin, bisa GA3 maupun Progib A. Pilihan pupuknya bisa menggunakan pupuk majemuk ataupun pupuk lengkap atau pupuk cair yang tentunya tergantung pada jenis tanaman serta harga jual dari tanaman ya. Dan ini sangat menjadi sebuah pertimbangan ya sahabat kebun berkah. Untuk tanaman non anggrek sebaiknya menggunakan pupuk padat yang aplikasinya bisa dibenamkan pada media tanam sekitar perakaran, karena tanaman ini penyerapan haranya melalui akar tanaman. Dan untuk tanaman hias anggrek ya, lebih baik tadi menggunakan pupuk cair yang disemprot ya, setiap 2-3 kali per minggu pada seluruh bagian tanaman anggrek. Baik sahabat kebun berkah, itulah aplikasi pemupukan yang dilakukan pada fase-fase tanaman hias, pertumbuhan tanaman hias, mulai dari fase pembibitan, fase pertumbuhan, dan fase pembungaan atau percantik tanaman ya, tergantung dari segi jenis tanaman aroid atau tanaman berbunga indah. Terima kasih sahabat kebun berkah semua, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk menonton siaran di channel Junediono Kebun Berkah, dan mohon kiranya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, join, share maupun tonton ya, agar bisa terus berkembang, sehingga nantinya program-program bibit gratis ataupun pengenalan produk-produk dari petani bisa diketahui oleh seluruh masyarakat ya, sehingga bisa membantu penjualan para petani. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.